Dijelaskan, ambil motor yang sudah kosong atau... Jelang akhir tahun, Polres Nganjuk ungkap 24 kasus dengan 36 tersangka selama bulan Oktober hingga Desember tahun ini. Dilakukan oleh kelompok. Jelang KYD Jaya Setamba Jilid 2 yang akan dilaksanakan tanggal 12 hingga 21 mendatang, Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk berhasil ungkap 24 kasus dengan 36 tersangka selama bulan Oktober hingga Desember 2022. Hal tersebut diungkap Kasat Reskrim AKP Gusti Agung Ananta saat menggelar press release di halaman depan Mapolres Senin siang 12 Desember 2022 mewakili Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang. Sejumlah kasus yang dimaksud diantaranya kasus curat, curanmor, curas, penipuan, sajam, penggelapan, perlindungan anak, pengeroyokan dan penganiayaan, hingga kasus korupsi dan perselingkuhan. Dari kasus tersebut diamankan 36 orang tersangka dengan 28 tersangka dewasa dan 8 tersangka masih di bawah umur. Dijelaskan, ambil motor yang sudah kosong atau dicongkel atau di apa pakai. Sehingga dari Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh saya, Kasat Reskrim didampingi oleh jajaran dan juga Kasih-Humas untuk melaksanakan press release terkait dengan beberapa kejadian menonjol yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, dari beberapa perkara yang menonjol diantaranya adalah 3C atau 3 cepu. Yang pertama yang kita berhasil ungkap dari 3 bulan terakhir adalah pertama curas 1 perkara, ya, pencurian pemberatan 1 perkara, pencurian kendaraan roda 2 atau curanmor 2 perkara, lanjut penganiayaan 4 perkara, ya, pengeroyokan 5 perkara, penipuan 2 perkara, penggelapan 2 perkara, ya, membawa sajam 1 perkara, pengerusakan 1 perkara, perlindungan anak 1 perkara, perzinahan 1 perkara, illegal logging 3 perkara, korupsi 1 perkara. Yang diantaranya kita ngamankan sebanyak 33 tersangka dewasa dan anak-anak sebanyak 11 tersangka. Tentunya ada beberapa yang sudah kita laksanakan tahap 2 di Kejaksaan, sehingga terakhir yang kita amankan adalah yang di belakang dan proses masih berjalan atau proses berlanjut. Terkait dengan hal ini, dengan adanya intensitas kejadian di beberapa wilayah lain, termasuk di Kabupaten Nganjuk, Bapak Kapolres dengan saya menegaskan bahwasannya tidak akan memberikan toleransi kepada pihak ataupun oknum-oknum tertentu yang mengganggu Kamtibmas di wilayah Kabupaten Nganjuk. Mirisnya lagi, dari kasus-kasus tersebut didominasi pelaku yang masih duduk di bangku sekolah, dari SMP, SMA, hingga mahasiswa. Kasat Reskrim menegaskan pihak kepolisian tidak akan mentolerir dan menindak tegas segala macam gangguan Kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, terutama pada malam hari. Untuk itu pihak kepolisian menghimbau masyarakat Nganjuk untuk tetap beraktivitas seperti biasanya dan secepatnya melaporkan lewat Wayahe Lapor Kapolres jika mendapati gangguan keamanan di sekitarnya. Dari Nganjuk, John Aki Siber melaporkan.